dari area mid-nya. Mungkin ditemani juga oleh seorang Jisa karena mungkin di sini Big Mac akan berfokus terlebih dahulu untuk dari segi XP-nya. Sementara pergerakan dengan adanya agresif yang dibawakan oleh Rebellion ini harusnya udah mulai bisa dijawab oleh pemain dari Evo Second, di mana Nathannya udah dipukul mundur di awal-awal. Benar-benar nggak dikasih sentuh ke area river terlebih dahulu. Dan sehingga Sujujin mampu untuk mendapatkan purple yang sudah mulai dicicil dan dibantu oleh seorang Doma tadinya. Yap, balik lagi ini dia bisa dibilang game kedua yang game cukup intens, mengingat bahwa junglernya ini udah mulai panas lagi. Dimana sebelumnya kita bisa melihat Hayabusa dan juga Cho, sekarang kita bisa melihat Akai dan juga Phoenix, salah satu jungler paling populer di Mobile Legends untuk beberapa season kebelakang. Tapi lihat lagi pergerakan dari Nathan, ternyata yang dibalikin rusuh. Dan dia harus menggunakan sprint untuk melarikan diri dari serangan dua hero berburung. Kaja dan juga Marsha. Dua burung menjadi satu ya. Iya, di area mid lane. Sementara kali ini Big Mac mau nggak mau harus dipukul mundur dengan adanya damage yang tadi sudah diberikan dipok oleh seorang Veldora. Dan setidaknya bisa mendapatkan sedikit tabungan dari gold shield di area bawah. Dan Okik kali ini sudah melihat tentunya ada pergerakan dari seorang Claw. Dengan adanya Curse of Crow yang membuat Okik hampir aja bisa diculik, namun ternyata langsung dengan adanya flicker yang dibawakan oleh Okik ini ngebuat Okik harus hati-hati sih, lebih jaga posisi. Tapi Nathan kali ini bakal diset-set oleh seorang Sujin dengan adanya cable yang sangat amat baik. Tapi kali ini Jisa mencoba untuk mencuri ke arah seorang Claw kali ini, tapi ternyata Sujin yang bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Tidak ada follow up damage dan Jisa terjebak kali ini sendirian. Doma mencoba untuk mencicil dan Jisa ternyata tumbang di area atas kali ini. Sayang sekali Jisa pun sudah mendapatkan momentumnya, tapi tidak ada follow up sama sekali. Tapi Veldora di arah bottom lane sana mencoba untuk sekuat mungkin tetap bisa hidup. Tapi sayangnya dengan dua player yang sangat-sangat tekatan di arah bottom lane, Veldora pun tidak bisa melakukan apapun. Tapi sebenarnya tadi ada ada sedikit itu loh namanya apa, spell petrify dari Veldora yang seharusnya bisa sedikit menghentikan pergerakan dari Lunox dan juga Joy. Sayangnya nggak kepake sama dia. Mungkin sayangnya dia pikir ya udah pasti tumbang mungkin ya. Jadi gak apa-apa, di save aja, disimpan aja untuk petrify-nya. Daripada sayang udah dipakai tumbang juga gitu kan. Tapi kali ini dengan adanya pertukaran yang bakal coba didapatkan oleh kedua belah tim dari area river, Electrifying sudah mulai dibuka oleh seorang Big Mac kali ini. Sementara Nathan tumbang di area depan di tangan seorang Sujin. Dan dengan menculik satu pemain dari Rebellion ini yang ngebuat pemain-pemain dari Evo Second ya udah kita relakan saja dari turtle pertamanya, setidaknya dia sempat ngeculik satu. Jadi pertukaran tidak terlalu rugi-rugi banget meskipun memang satu buah roamer yang tumbang ya. Ya tapi balik lagi ya, dengan adanya turtle yang diambil ditambah lagi dengan satu player yang dikembangkan juga dari Rebellion Sinai. Harusnya Evo Second juga memang masih bisa keep up juga sih. Apalagi Nathan yang dari tadi Joji perhatiin. Dia berusaha dengan sangat-sangat keras untuk menjadi rusuh, tapi sayangnya justru dia yang dirusuhin balik. Bener, dan itu udah dibaca banget sama EVOS Icon kali ini, sehingga mereka nggak mau kasih space yang banyak sama ke arah seorang Nathannya. Jadi Jisanya masih aman-aman aja di segi perkembang. Dan bahkan Sujin pun bisa dibilang ya itu bisa menjadi makanan buat dia. Seperti sekarang dimana lihat Nathan melakukan perusuhan terhadap Doma, tapi dia langsung dirusuhin balik. Dan bahkan ditumbangkan di tangan Sujin, dan balik lagi ini bisa menjadi salah satu protein yang sangat bagus untuk Fanny. Wow. Di arah menit-menit awal, Fanny yang udah snowball itu udah lumayan susah untuk ditangkap. Kecuali kalau misalkan ada bantuan dari segi pertama chance, yang kedua positioning dari Akai dengan heavy spin-nya. Dan mereka nggak ada locker yang bener-bener instan kayak Cho kan. Jadi bisa dibilang ya heavy spin-nya Jisa aja nih mau nggak mau kalau bener-bener kena tembok di posisi kayak tadi kan Sujin di area early-nya, itu pun nggak tumbang. Dan bahkan Jisanya yang tumbang sendirian. Jadi sangat amat disayangkan tentunya. Dan bahkan mungkin dengan adanya dari Evo sendiri, mereka kan tadi buang ke arah Ruby juga kan. Itu ngebuat Sujin tentunya begitu free kali ini. Sementara 3 pemain dari Rebellion di area atas masih bisa ditahan terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Tapi Cloud akan coba untuk diincar terlebih dahulu. Bahkan dari Jisa ngelepas satu buah heavy spin, dia nggak bisa ngelock ke arah seorang Claw. Itu bener-bener utility yang mahal banget sih menurut aku. Karena harusnya Jisa udah ngeliat dari posisi Claw yang udah cabut dulu dengan Wings by Wings. Jadi dia flicker mundur. Dia memaksakan setelah dia roll ke depan. Roll ke depan nggak dapet, tapi dimaksakan juga dengan adanya heavy spin. Tapi balik lagi Sujin masih bisa mengambil ke arah orange buff yang hampir saja dicolong oleh Big Mac. Tapi dengan Big Mac sudah melakukan electrifying beats, harusnya udah mulai diinisiasi oleh Fanny dan juga Merita di arah bottom lane sana. Tapi
Yang menjadi dari tadi yang Coji perhatiin banget adalah Fanny-nya Susujin itu menggunakan ke arah emblem high and dry diikuti dengan beberapa talent penetration yang membuat dan juga menjelaskan kenapa Nathan dari tadi terasa seperti kertas di tangan seorang Susujin. Tapi kali ini lihat Van Strong dengan satu body fan jazz menarik ke arah seorang Nathan. Kali ini Nathan ya masih bisa survive kah, tapi ternyata Veldora lebih mengincar ke arah seorang Rainbow yang lebih pasti tentunya. Karena posisi dari Rainbow terjebak di area depan. Dan sementara Nathan masih bisa selamat, dan kali ini lihat bisa coba untuk mendapatkan Art Turtle yang kedua. Sementara pemain-pemain dari Evo Second mereka masih mencoba untuk ngerusuh, coba untuk clear terlebih dahulu dari area midnya, dan sepertinya Turtle-nya akan direlakan begitu saja. Rebellion mereka udah mulai masuk ke area purple buff-nya. Kali ini Susujin mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Big Mac harus mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Susujin karena Jisa benar-benar setengah mati untuk ngedapetin purple buff-nya dari tangan seorang Susujin. Gak dikasih kesempatan Susujinnya untuk dapetin purple buff-nya. Ya ini kalau misalkan memang mau menahan pergerakan dari Susujin, ya memang harus empat player dari Rebellion Sina itu harus komit sama entah itu buff-nya ataupun sama Susujinnya itu sendiri. Dan udah mulai kelihatan bahwa Rebellion Sina pun mendapatkan advantage dari perlakuan tersebut. Dan bahkan udah mulai ada sedikit defense adjustment menarik ke arah Nathan. Nathan pun sudah tinggal 2 beraja SP-nya. Tapi lihat pergerakan dari seorang Jisa pun telah menghancurkan setup dari tim fight-nya teman-teman Evo Second. Dan ternyata Karinya masih bisa kabur dengan 1 bar HP tersisa. Sayang banget karena posisi dari Clown udah ngebuka satu buah Feather Aspect. Cuma dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Dia mau selamatin Veldoranya, dia mau selamatin Van Strong, atau dia mau selamatin, atau dia mau cicil ke arah seorang Okik di sini. Karena posisi tadi juga ada yang kejepit sama heavy spin dari seorang Jisa. Dan sayangnya pemain-pemain dari EVOS yang tadi tumbang ternyata. Iya, ini udah mulai ada sedikit perlawanan lagi sih dari teman-teman Rebellion Sina. Apalagi dari segi item build-nya. Kita bisa melihat bahwa Kari pun telah mengambil ke arah Coral Side, diikuti sebentar lagi dengan adanya Demon Hunter Sword. 2 item ini aja udah sangat-sangat mematikan banget untuk seorang Susujin. Yang dimana kalau sampai ke arah late game, seorang Okik punya yang namanya Wind of Nature diikuti dengan attack speed yang sangat tinggi, itu bakal menjadi ancaman nomor 1 sih bagi seorang Fanny. Dan sejauh mata memandang, Fanny pun di game kali ini baru mengambil ke arah Blade of Vertavis dan juga Malphite. Oke, tapi kali ini Purple yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Jisa ngebuka satu buah heavy spin Van Strong yang terjepit begitu saja, tapi Veldora mencoba untuk membackup, mengincar ke arah seorang Nathan. Nathan tumbang terlebih dahulu, dan bahkan Okik masih cukup free di area backline-nya. Cloud bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu dari area remputannya, dan sudah mulai terlihat Big Mac di area depannya dengan satu buah terlihat fine beat, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Veldora, namun Veldora masih bisa selamat karena pergerakan dari seorang Cloud juga yang mulai datang untuk membantu, sehingga dari Big Mac tidak mau terlalu memaksakan teamfight. Iya, dari tadi Rebellion di atas menit 5 sih emang udah benar-benar nekanin banget untuk mengambil ke arah purple buff-nya Susujin. Benar-benar gak dikasih sama sekali dan memang efektif untuk meminimalisir kabel yang bisa dikeluarkan oleh Fanny sejauh ini. Tapi kalau kita ngeliat dari segi pertukaran, justru Rebellion Sina pun juga sudah mulai mengungguli dibandingkan dengan EVOS Icon. Ya, memang kita lihat di arah bottom lane sana sudah mulai ada sedikit push yang dilakukan oleh Susujin. Tapi lihat di arah top lane dari EVOS Icon juga, ini sama-sama di mirror. Dan bahkan Veldora pun mencoba untuk sekuat tenaga menahan turret yang ada. Tapi sayang yang selalu dibikin keluar oleh Jisa dengan adanya heavy spin. Dan bahkan akan coba untuk langsung saja digaspol menuju ke arah dari segi inhibitor turret di arah top lane EVOS Icon loh itu sih. Tapi ternyata masih bisa ditahan dengan adanya pergerakan Susujin yang langsung recall balik mundur. Sehingga membuat pemain-pemain dari Rebellion yang tadi udah nyampe ke area turret base-nya masih bisa dipukul mundur. Dan bahkan Okik pun tumbang menjadi target di tangan seorang Susujin. Dan kali ini mau tidak mau bakal coba ngeriset lagi dari kedua belah tim. Rebellion sempat memegang kendali kali ini ngebalikin keadaan hitungannya, karena di awalnya sebenarnya Susujin dengan 3-0-1 itu udah kuat megang banget itu. udah kuat banget. Udah bener-bener bisa bilang hampir snowballing lah, tapi dengan pergerakan Rebellion yang mulai agresif, sekarang mereka udah mulai bisa balikin keadaannya. Dan lagi-lagi dengan metode yang sama dari Jisa mencoba untuk mengharap ke arah Susujin, namun kali ini dari Nathan bakal tumbang terlebih dahulu di area depannya. Dan pergerakan dari Jisa di sini gagal untuk mendapatkan purple buff-nya karena purple-nya masih bisa diamankan oleh seorang Susujin. Tapi seenggaknya itu menjadi salah satu buying time juga untuk Big Mac ngambil ke arah bottom lane turret yang dimiliki oleh EVOS Icon sih. Dan sejauh ini pertukaran dari segi turret ini sama sekali gak adil untuk teman-teman dari EVOS Icon. Dan gak cuma dari segi turretnya aja, lihat dari turtle-nya. 3 kali turtle itu diambil sama Rebellion Sina semua. Dan
shutdown pun terjadi di arah Orange Bulb sana dengan adanya Kari yang langsung saja meltdown ke arah Sutsujin. Dan ini adalah momen krusial di mana Lord pun sudah muncul di menit ke-9 dengan Sutsujin yang akan respon dalam 20 detik lagi. Dan 20 detik adalah waktu yang cukup sekali untuk Rebellion mengambil Lord pertama di game kali ini. Iya, dan sepertinya Lordnya akan dilepaskan saja ke tangan pemain-pemain dari Rebellion. Sutsujin yang mungkin tidak mengira ada off kick di sana. Karena tadi dia mau coba untuk rusuk ke area orange-nya ya. Iya. Dan kali ini Jisa yang bakal coba untuk ngebuka map lebih terang lagi untuk Rebellion. Dan pergerakan dari EVOS yang kali ini sudah mulai ditahan ya oleh pemain-pemain dari Rebellion. Apakah game kedua ini akan diamankan oleh Rebellion dan menyamakan skor 1-1, atau EVOS mereka udah harus mulai back on track lagi sih menurut aku. Karena mereka udah mulai bisa diacak-acak nih sama pemain-pemain dari Rebellion. Veldora pun nggak memiliki damage yang cukup karena posisi depannya ini guard depannya Rebellion tuh tebel-tebel semua. Sementara kalau di EVOS nggak ada gara depan, bisa dibilang nggak ada gara depan, tinggal tersisa Fanstrong sendirian. Dan bahkan kalaupun memang ada seorang Veldora pun juga sekedar hanya bisa nge-poke saja, nggak bisa terlalu lama untuk bertahan di depan sana. Dan ini dia di arah mid lane pun sudah mulai ada sedikit inisiasi juga dari Ogik, di mana dari mid lane targetnya sudah mulai di-push, tapi masih bisa ditahan dengan 4 player dari EVOS Icon. Nah sisanya itu yang tadi Joji pertanyakan, bagaimana dengan front line-nya? KJ ini bukanlah seorang roamer yang bisa mengcover, dia adalah inisiator. Tapi sayangnya kita sangat-sangat minim sekali melihat, nah baru sekarang seperti Divine Jasmine yang sangat-sangat penting, di mana Nathan langsung ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat, dikombokan dengan The Defender S-Strike untuk langsung meng-clear team fight position dari kedua belah pihak, di mana Jisa pun mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi dive dari Sutsujin ternyata hanya untuk bait saja. Serem sih, karena dia nggak punya energi yang cukup. Ingat, nggak ada purple buff di tangan seorang Sutsujin. Jadi dengan adanya satu buah Divine Jasmine yang baik dari seorang Fanstrong itu cukup buat EVOS setidaknya main pick off aja. Tapi kali ini Jisa sudah mulai terlihat terlebih dahulu dan harus mundur. Ngambil langkah 1000 dari seorang Jisa kali ini. Mau tidak mau EVOS mereka bakal coba untuk setidaknya main lebih sabar. Sampai menunggu Sutsujin bisa dapetin purple-nya dan bahkan mungkin Lord yang kedua nanti yang akan muncul. Iya, aku sih ngeliat dari EVOS Icon di game kali ini draftnya tuh sebenarnya Glass Cannon sih. Benar sih. 4 player menggunakan item ofensif, sementara yang pakai item defensif itu cuman Kaja. Dan itu bener-bener cuman Kaja doang. Emang ada seorang Benedetta dari Veldora yang menggunakan item defensif, tapi sejauh mata memandang itu baru Letter Jerkin. Belum jadi item yang jadi, tapi balik lagi dengan Veldora. Sakit banget ya. Itu satu kali kena beats dari seorang Joy aja itu udah langsung membuat Veldora pulang terlebih dahulu. 2 bar hilang loh dalam satu kali beats. Iya, makanya ini dan ngebuat Big Mac sulit banget untuk ditangkap, apalagi dia punya immortality sekarang. Dan dengan adanya sniper yang dibawakan oleh Doma ini belum terlalu efektif karena aku belum melihat ada satu satu damage yang benar-benar on point dari seorang Doma dengan snipernya. Iya deh, tadi banyak kan baru menggunakan Ren Rapati ya, tapi sayangnya masih belum ada target yang benar-benar kena hit dari snipernya seorang Doma. Jadi sejauh ini sebenarnya yang diandalkan adalah dari segi Nibirunya. Cuman problemnya dari Nibiru adalah bagaimana caranya untuk melakukan penyerangan menggunakan Nibiru di saat ada Nathan dan juga Jisa. Di arah lawannya, di arah Rebellion. Tapi balik lagi dengan Divine Jasmine yang lagi dan lagi menarik Nathan. Membuat Nathan pun harus melakukan sprint menuju ke belakang sana. Tapi sayangnya Sutsujin telat datang sebanyak 2 detik yang membuat Lord pun di menit ke-13 kali diamankan oleh Rebellion Sinai. Menarik Nathan menurut aku bukanlah target yang tepat. 3 kali sih narik Nathan tadi aku hitung. Iya, dari EVOS Icon sendiri ya. Mungkin ya mereka agak sedikit sulit juga karena lagi-lagi yang seperti kita bahas, garda depannya dari Rebellion ini tebel banget. Ada Jisa, ada Nathan. Jadi kalau ngincer ke arah Ogik ya, setidaknya Ogik. Karena kalau nangkep ke arah Big Mac juga susah kayaknya. Harus benar-benar Divine Jasmine-nya depan mata on point banget baru bisa narik ke arah Big Mac. Tapi masalahnya Ogik aja ini untuk diinjak ke arah Big Mac itu benar-benar sulit banget. Di posisinya bisa dibilang cukup bagus. Tapi dari Doma sebenarnya juga udah mulai, setengah langsung itu sebenarnya Ogik. Itu akhirnya kena ya. Akhirnya kena, dibutuhkan. Tapi balik lagi dengan Nathan yang langsung saja mencoba diving di belakang sana. Doma pun menjadi incaran pertama dan bahkan langsung ditumbangkan di tangan seorang Big Mac. Begitupun juga dengan Devarsya, membuat 2 player dari masing-masing tim sudah hilang terlebih dahulu. Big Mac mencoba untuk keluar dulu, tapi lihat di bottom lane sana Fanny-nya langsung melakukan split push. Apakah masih bisa sanggup? Tapi ternyata tidak sanggup dengan 1 menit tersisa. Membuat Fanny harus pulang terlebih dahulu, melakukan defensive manuver terhadap Lord di menit ke-14 kali ini. Di mana Big Mac langsung lagi menggunakan Electrifying Beast-nya, tapi Oki belakang sana Wind of Nature pun dinyalakan. Masih belum ada yang bisa menyentuh ke arah Oki karena sejauh ini masih belum ada dari segi
offensive magic yang bisa menembus Wind of Nature dari Oki. Dan dengan ada super Walaupun tumbang minion soalnya. ya. Iya. Benar, dari kalaunya tumbang dan dengan ada super minion yang nge-push juga karena lordnya masih jalan, masih masuk. Jadi ngebuat Susujin yang tadi split sebenarnya ke area bawah itu nggak maksimal. Tapi itu ninja banget sih, kita pun nggak sadar sebenarnya kalau Fanny-nya tiba-tiba udah di base kan. Hampir banget, tapi sayangnya ya balik lagi tadi seperti Cimomo katakan, super minion dari Rebellion Sina yang keluar. Karena posisi detiknya pas minion Pas keluar juga. banget. Iya. Jadi membuat Susujin pun nggak bisa melakukan split push terakhirnya terhadap teman-teman dari Rebellion Sinai. Tapi balik lagi, dari segi ekonomi kita bisa melihat bahwa Rebellion Sinai pun masih melakukan lead dengan perbedaan di angka sekitar 3.000 goal. Sementara kalau dari EVOS Icon, PR utama mereka adalah untuk bagaimana caranya memaksimalkan Divine Judgment dari Fanstorm. Yep. Yang kedua adalah bagaimana caranya memaksimalkan damage dari Doma. Karena kalau kita lihat dari Susujin, sebenarnya Susujin ini di game kedua udah sangat-sangat menggendong teman-teman dari EVOS Icon yang lainnya dari segi damage dan juga dari segi rotasi. Bahkan split push pun lihat di arah bottom lane itu benar-benar sampai ngeplong-plong. Gak ada tanda sama sekali di arah bottom lane dari Rebellion Sinai loh. Ini sama sih posisinya udah kehilangan satu turret base ya dari Iya. kedua belah tim. Tinggal siapa yang mungkin lebih peka dengan nanti split push yang bisa dibawakan juga oleh seorang Itu Susujin. dia. Tapi kali ini dari Big Mac terlepas dengan satu buah immortality-nya namun tumbang di tangan seorang Claw kali ini dengan satu buah Feather Ice Strike. Dan bahkan Jisa udah ngeluarin heavy spin ya. Sementara Fanstorm bahkan mengincar siapa target yang akan ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Karena 3 kali narik ke arah Nathan bukanlah suatu hal yang mungkin diinginkan juga oleh EVOS Icon. Tapi dengan adanya satu pemain yang tumbang yaitu Big Mac, setidaknya immortality udah pecah. Ya. Tumbang Big Mac-nya. Dan kali ini ngebuat team fight-nya bakal timpang untuk pemain Lagi Rebellion dan dan bahkan lagi. Rainbow yang tertarik dengan satu buah Divine Judgment. Veldora bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Jisa, masih bisa mundur tentunya dari seorang Jisa, namun Nathan sudah mulai terlihat dari area rivernya. EVOS Icon mereka punya satu peluang untuk ngedapetin Lord kali ini. Tapi Rebellion pun tentunya dengan garda depan yang begitu kuat mereka cukup pede untuk melakukan counternya kali ini. Apakah mereka bakal coba untuk melakukan kontes dari Rebellion sementara pemain-pemain dari EVOS Icon udah ngasih space aja biar Susujinnya dapetin Lordnya. 2 kali Divine Judgment yang sangat krusial dihasilkan oleh EVOS Icon yang berhasil kepada Lord yang diambil di menit ke-17 kali ini. Hanya dengan 2 Divine Judgment semuanya jadi berubah dan bahkan kita bisa melihat bahwa dari net worth yang berbeda 3.000 sekarang nggak ada bedanya sama sekali. Sama-sama di angka 50.000 dan bahkan mid lane turret pun langsung dipush habis-habisan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ini yang dicari sebenarnya dari tadi. Balik lagi Divine Judgment yang paling penting yang bisa dilakukan oleh EVOS Icon bisa menghasilkan kepada turning point yang sangat-sangat valuable juga untuk teman-teman dari EVOS Icon. Dan bahkan kita bisa melihat di arah mid lane turret langsung dipush begitu saja. Fanstorm kembali lagi membuka bushnya dengan adanya Ring of Punishment. Dengan Lord yang berjalan di arah belakang sana, tapi lihat di belakang juga ada yang lagi diam-diam mencoba mencari momentum. Hilda. Itu sebenarnya gunting batu kertas. Kalau dia bisa ditumbangin bagus untuk EVOS Icon. Kalau dia nggak bisa ditumbangin itu juga PR untuk EVOS Icon karena posisinya dia bener-bener ini harusnya udah mulai kelihatan sama Veldora. Ini ada -1 nih, nggak tahu di mana nih. Ya kan? Jadi pemain-pemain EVOS Icon mereka harus berhati-hati. Tapi Susujin ternyata udah ngebuka map sampai ke area jungle dan bahkan hanya di steel cable aja oleh seorang Susujin. Karena Nathan masih cukup selalu tanky di area depannya. Masih punya immortality juga. Dan seperti yang mungkin tadi Choji juga udah sempat bilang ke kita. EVOS Icon ini gak bawa satu buah roamer yang tanky banget kayak Hilda atau kayak Kufra. Jadi mau gak mau ya bertumpunya ini sama Divine Judgment-nya. Iya. Kalau Divine Judgment-nya sampai gagal nariknya. Inisiasinya udah gak bakal ada yang lengkap. Iya. Itu yang repot dari EVOS Icon. Mereka harus nunggu lagi untuk cooldown-nya. Dan yang kedua adalah dari Rebellion Sinai pun sebenarnya ada yang harus dikoreksi juga. Dari Nathan-nya. Kayaknya ini dari segi item defensive physical masih kurang ya. Karena 3 kali tebas menggunakan Susujin. Pandi, itu tiba-tiba darahnya tinggal 30%. Mengerikan gak tuh? Padahal kita bisa melihat bahwa dari segi itemnya itu udah ada yang namanya anti-cuirass ditambah lagi dengan immortality. Ada satu Iris Belt yang kita masih belum tahu bakalan menuju ke arah mana. Tapi yang bisa dipastikan adalah dari seorang Hilda masih butuh. Tarikan lagi dan lagi Divine Judgment ke arah Okik. Dan ini adalah hero yang sangat penting sekali untuk ditumbangkan. Okik masih bisa survive dengan Wind of Nature 1 bar HP tersisa. Tapi lihat di belakang sana Nathan pun ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Susujin pun kehilangan dari segi immortality dan langsung saja diberikan karpet oleh seorang Lunox. Yang dimana pertukarannya tidak adil sama sekali. Roamer ditukar jungler dengan tadi ada satu hero yang hampir ditumbang tapi masih selamat. Dan itu sangat menguntungkan bagi Rebellion dan itu adalah Okik. Untung cooldown resurrection-nya ini hampir mirip-mirip sama Lord ya.
Jadi ketika Lordnya muncul, Susujinnya udah muncul juga. Kalau dia mungkin udah tumbang berkali-kali di late game ya, itu mungkin bakal beda cerita. Rainbow itu kenapa itu? Darahnya tipis tapi dia gak pulang. Oh, dia baru mau pulang sekarang. Karena ini kayaknya karena Doma tadi ya. Oh iya. Snipernya Doma kayaknya. Jadi jadi kaget, aduh kapan tuh tiba-tiba dia mundur. Oke, dan dengan adanya aksi yang mungkin aku bisa bilang inisiasi yang cukup, yang gagal lah ya itu dari Suzujin. Karena hitungannya dia mengincarnya ke arah off kick. Tapi ternyata dia masih ketahan sama Jisa dan juga Nathan. Dan gak cuma itu, tadi aku merhatiin juga Veldora terlalu early untuk mengeluarkan Electrovana Blow-nya. Karena dia keluarin tuh pas dari off-kicknya Immortality pecah, abis itu dia langsung flicker. Dan posisinya dia jadi gak jadi ngincer juga ke arah off-kick. Karena dia tahu sebenarnya mungkin dia ngeliat ada Susujin di depan. Iya, tapi Susujin ini juga tumbang ternyata kan. Dan posisinya tadi juga satu Immortal kan udah pecah, tapi kali ini terkena surprise Jisa. Immortality yang pecah dan bahkan Heavy Spin sudah dipop up begitu saja, namun ternyata di sisi lain Susujin juga hilang. Pertukaran 1 untuk 2 kali ini untuk EVOS, sementara Big Mac masih mau lebih. EVOS Icon bakal coba untuk memaksakan terlebih dahulu untuk menahan dengan satu buah winter terancam dari seorang Big Mac. Apakah dia mampu untuk bertahan, namun ternyata EVOS Icon tidak berhasil untuk ditumbangkan 5-4 pemain tersisa kali ini. Sementara dari area bawahnya yang harus diperhatikan oleh Rebellion. Mereka gak bisa asik-asik terlalu banyak teamfight dengan pemain-pemain dari EVOS Icon. Karena Super Minion masih nge-push tentunya ke area bawah. Tapi kali ini lihat Okik. Apakah sudah melihat adanya peluang, tapi kali ini Nathan tumbang terlebih dahulu. Okik mulai masuk kali ini dengan satu buah Fire Blow dari seorang Veldora mencoba untuk menahan, namun ternyata Okik tumbang begitu saja. Doma kali ini berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan wipe out. Berhasil diamankan karena Veldora juga menumbangkan Big Mac. Satu persatu pemain-pemain dari Rebellion terabsen begitu saja. Iya, ini aku ngeliatnya sih cukup unik untuk tim tadi, Ci. Karena aku ngeliatnya 5 player EVOS melawan 1+1+1+1+1 player dari Rebellion Sinai. Mereka memang datang, tapi datang mereka itu ya satu persatu, nggak sebagai tim gitu loh. Bahkan sekali lagi dengan adanya Nathan Jisa ditarik keluar sana. Jisa mengeluarkan heavy spinnya untuk mengusir beberapa minion yang dimiliki oleh EVOS Icon, tapi sayangnya tidak terlalu efektif karena lihat Jisa pun terkena Veteran Extract langsung mundur, dan begitu saja kita bisa melihat bahwa dari segi turretnya 2 gerobak terakhir berhasil membantu EVOS menuju kemenangan di game kedua, membuat match kali ini menjadi match kemenangan bagi EVOS Icon. 2-0 berhasil diamankan.